Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Mata dunia saat ini tengah menatap ke Jazirah Arab, bukan karena minyaknya, bukan karena Ka'bah semata, tapi karena satu sosok yang kini menjadi poros kekuasaan baru, Mohammed bin Salman, atau yang lebih dikenal dengan MBS. Ia muda, ambisius, dan punya rencana besar. Sebuah proyek raksasa bernama Vision 2030 yang bukan hanya ingin mengubah wajah Arab Saudi, tapi juga ingin mengguncang tatanan dunia lama yang selama ini dibangun atas dasar tradisi dan konservatisme. Namun di balik segala proyek pembangunan futuristik, reformasi sosial, dan modernisasi yang dibawanya, muncul sebuah pertanyaan yang mengusik banyak kalangan, terutama mereka yang mengikuti tanda-tanda akhir zaman. Apakah ini semua hanya pembangunan semata? Ataukah sebuah panggung besar yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih dahsyat? Sebuah nama muncul berulang kali dalam diskusi umat, yaitu Imam Mahdi. Sosok yang diyakini akan muncul di akhir zaman, membawa keadilan di tengah kezaliman, menghapus tirani, dan menegakkan syariat Allah di muka bumi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari arah timur, namun tetap akan dibaiat di Mekkah, tepatnya di antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Dan yang menarik, seluruh lintasan sejarah akhir zaman banyak berputar di wilayah yang kini dikuasai oleh satu negara, Arab Saudi. Lalu, apakah mungkin semua transformasi yang dilakukan MBS hari ini adalah bagian dari skenario besar menuju peristiwa itu? Jika kita menyimak satu persatu kebijakan MBS, kita akan temukan satu benang merah yang sangat mencolok. Ia sedang merombak tatanan lama. Tradisi Wahabi yang selama ini kental di Saudi mulai dikikis. Polisi syariah tidak lagi bebas mencambuk orang di jalan. Bioskop dibuka. Konser musik internasional digelar. Perempuan boleh menyetir dan masuk stadion. Semua dilakukan dalam waktu singkat. Sebagian orang melihat ini sebagai kemunduran. Tapi sebagian lain justru melihat ini sebagai pembersihan. Sebuah riset untuk membuka jalan bagi tatanan baru. Sebuah pentas yang lebih luas. Apakah ini pertanda akan hadirnya sistem kekuasaan global baru? Menariknya, dalam sebagian literatur ulama klasik disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di saat dunia dalam kondisi kacau, penuh fitnah, dan penguasa-penguasa Arab saling berseteru. Imam Mahdi akan muncul sebagai penengah, membawa cahaya di tengah kegelapan. Dan hari ini, dunia Arab benar-benar sedang dalam kondisi itu. Salah satu proyek paling ambisius MBS adalah pembangunan kota futuristik Neom di barat laut Arab Saudi, dekat Laut Merah, dengan teknologi super canggih, robotika, AI, dan kota yang katanya akan hidup tanpa dosa, karena semuanya dikontrol teknologi. Tapi tahukah kita, wilayah Neom dibangun di atas tanah yang dahulu dikenal sebagai Madian, tempat Nabi Musa pernah tinggal saat melarikan diri dari Mesir. Di tanah itu juga pernah berdiri kaum-kaum yang dibinasakan karena menolak kebenaran. Apakah ini kebetulan? Ataukah wilayah itu memang sedang disiapkan untuk menjadi panggung akhir zaman? Beberapa peneliti eskatologi Islam bahkan berspekulasi bahwa kota ini bisa jadi akan menjadi lokasi benturan besar antara kekuatan Dajjal dan pasukan Mahdi, karena Neom mengandung semua elemen kemajuan yang sering dikaitkan dengan fitnah akhir zaman. Teknologi tanpa ruh, manusia tanpa iman. Dalam satu riwayat yang syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan muncul di akhir umatku seorang khalifah yang akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menafsirkan bahwa sosok ini adalah Imam Mahdi. Ia akan datang bukan membawa program pembangunan, bukan proyek ekonomi, bukan perjanjian dagang, tapi keadilan. Ia akan mematahkan tirani kapitalisme dan membagi harta seperti air yang mengalir. Sementara, apa yang kita lihat dari sistem hari ini, termasuk sistem yang dibangun oleh MBS, adalah sistem kapitalistik yang sangat modern, terstruktur, dan berbasis kekuatan elit. Jadi, apakah Vision 2030 akan menjadi titik kulminasi dari kekuatan itu, atau justru akan runtuh di hadapan keadilan Imam Mahdi? Beberapa analis Islam memandang MBS tidak hanya sebagai pemimpin muda yang visioner, tapi juga sebagai tokoh yang sedang membuka jalan, sadar atau tidak sadar, untuk peristiwa besar. Dunia Barat menjadikan MBS sebagai sekutu strategis karena menganggap ia mampu mengendalikan arah baru Islam di dunia Arab. Namun, sebagaimana sejarah Islam mengajarkan kita,
Selalu ada takdir di balik rencana manusia. Bisa saja MBS berniat membangun kerajaan masa depan untuk kejayaan negaranya. Tapi Allah justru menjadikan semua itu sebagai alat untuk menghadirkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kebangkitan Imam Mahdi. Bukankah Firaun juga membangun piramida dengan segala kejayaannya, tapi akhirnya tumbang di tangan seorang nabi yang dulunya hanyalah bayi dalam keranjang? Pertanyaan itu bukan sekadar retoris. Ia adalah panggilan untuk merenung lebih dalam. Karena apa yang sedang terjadi di dunia hari ini bukan sekadar kebijakan politik, tapi bisa jadi bagian dari garis takdir yang sedang Allah siapkan untuk mengubah wajah dunia, termasuk kemunculan Imam Mahdi. Coba lihat satu persatu peristiwa besar dunia akhir-akhir ini. Dunia dipenuhi kekacauan moral, perang, konflik antar ideologi, dan yang paling mencolok, krisis makna hidup. Di sisi lain muncul gerakan spiritual yang makin kuat. Orang-orang barat berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang timur justru bingung dengan arah hidupnya sendiri. Seolah-olah ada dua arus yang sedang berlawanan. Satu bergerak menuju kehancuran, satu lagi menuju penyucian. Tapi keduanya menuju satu titik temu, zaman akhir. Dan di antara keduanya, ada satu sosok misterius yang selalu disebut dalam nubuah Rasulullah SAW, Imam Mahdi. Banyak ulama klasik sudah memberi sinyal sejak dulu bahwa Dajjal tidak hanya muncul sebagai individu, tapi juga sebagai sistem. Sistem yang mengendalikan mata, pikiran, dan hati manusia. Sistem yang menjadikan manusia seperti robot, hidup untuk mengejar dunia, takut kehilangan materi, dan lupa pada akhirat. Coba kita lihat realitas sekarang. Ada platform digital yang tahu keinginanmu sebelum kamu sempat bicara. Ada kecerdasan buatan yang bisa meniru suara, wajah, bahkan pikiran manusia. Ada jaringan pengawasan global, data privasi yang dipantau, dan algoritma yang bisa mengendalikan opini massa. Bukankah ini mirip dengan deskripsi fitnah Dajjal? Dalam hadits sahih disebutkan, tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat, selain dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Apa yang membuat fitnah Dajjal begitu besar? Karena dia bukan hanya membawa kekuatan fisik, tapi menguasai persepsi manusia. Dia membuat keburukan terlihat indah, menjadikan maksiat sebagai normalitas, dan menghapus batas antara hak dan batil. Dan sistem itu, hari ini sudah ada, bahkan sedang diperluas di balik program-program modernisasi. Dalam konteks Vision 2030, kita tidak sedang bicara soal niat individu seperti MBS, tapi lebih pada sistem besar yang dibangunnya. Apakah MBS sedang membuka jalan bagi sesuatu yang lebih besar? Coba lihat, Arab Saudi yang dulu identik dengan kesakralan, kini dipenuhi festival musik, pencampuran gender, dan liberalisasi nilai. Hijaz yang dulu dijaga kesuciannya, kini perlahan dibuka untuk dunia hiburan. Pusat-pusat Islam di Madinah dan Mekkah kini dikitari oleh simbol-simbol modernitas yang luar biasa. Dan ironisnya, ini dilakukan bukan oleh musuh luar, tapi oleh pemimpin dari dalam jazirah. Apakah ini penghancuran dari dalam, atau justru pembersihan agar nanti Imam Mahdi muncul dan membalikkan semua ini? Imam As-Suyuti dalam salah satu tafsirnya pernah menyebut, akan datang seorang pemimpin dari umat ini, dari keturunan Nabi SAW, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan seperti ia dulu dipenuhi dengan kezaliman. Ia akan memimpin dengan wahyu dan ilmu. Tafsir Ad-Dur Al-Mansur. Ilmu yang dimaksud bisa berarti syariat, tapi dalam konteks hari ini, ilmu juga mencakup strategi, teknologi, dan kecerdasan sosial. Bayangkan, jika Imam Mahdi bukan hanya sosok syalih, tapi juga brilian dalam membaca zaman. Ia akan tahu bagaimana mengalahkan sistem global. Ia akan tahu cara membangkitkan kembali semangat umat. Dan ia akan tahu kapan saatnya muncul. Karena tidak seperti para pemimpin dunia, Imam Mahdi tidak muncul untuk popularitas, tapi karena panggilan langit. Salah satu senjata terkuat hari ini adalah media sosial. Coba lihat bagaimana berita bisa viral dalam hitungan menit, bagaimana opini bisa dikendalikan hanya dengan satu video pendek, dan bagaimana umat Islam tanpa sadar jadi bagian dari propaganda yang menjauhkan mereka dari pemahaman yang benar. Bahkan, jika Imam Mahdi muncul hari ini, bisa jadi akan ada video viral berjudul, "Siapakah pria misterius ini? Hoax atau penyelamat?" Orang akan lebih percaya pada fakta digital daripada tanda-tanda langit. Dan ini adalah masalah besar. Kita tidak tahu pasti kapan Imam Mahdi muncul.
tapi tanda-tandanya semakin terasa. Dan bisa jadi, Vision 2030 adalah salah satu episode penting dalam skenario besar Allah. MBS mungkin bukan lawan Imam Mahdi, tapi bisa jadi bagian dari puzzle besar yang sedang Allah atur. Layaknya Fir'aun yang tanpa sadar memelihara Musa, atau Quraisy yang tanpa sadar membiayai perjalanan Isra Mi'raj. Allah Maha mengatur. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa menebak pasti skenario Allah, tapi kita bisa mempersiapkan diri. Karena Imam Mahdi tidak butuh pengikut yang ragu. Ia butuh umat yang siap berdiri bersamanya, mengangkat kalimat tauhid, dan melawan sistem yang sudah terlalu jauh menindas kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendengar tentang Mahdi, maka datangilah dia, walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan salju itu, hari ini bisa berarti rintangan dunia digital, fitnah media, dan godaan dunia yang membutakan. Vision 2030 mungkin tampak seperti proyek modernisasi, tapi bisa jadi ia adalah panggung besar, tempat dua kekuatan akan bertemu, kekuatan dunia dan kekuatan langit. Maka siapkah kita menjadi bagian dari sejarah itu? Ataukah kita hanya menjadi penonton yang tertidur di tengah perang besar zaman? Kita tidak sedang bicara tentang teori konspirasi tanpa dasar. Kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih dalam, konspirasi spiritual, yang tak bisa ditangkap hanya dengan akal manusia, tapi hanya bisa ditafsirkan dengan nurani yang peka terhadap isyarat langit. Maka, mari kita lihat lagi. Kenapa segala perubahan besar yang sedang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Tanah Suci, tampak seperti digerakkan oleh tangan tak terlihat? Lihat bagaimana Mekah hari ini berubah drastis. Gedung-gedung pencakar langit mengitari Ka'bah seperti benteng besi. Menara jam raksasa berdiri gagah, menjulang tinggi di atas Baitullah. Mall, hotel mewah, dan pencahayaan luar biasa menutupi kesederhanaan yang dulu menjadi ciri wilayah ini. Seolah dunia ingin berkata, kami telah mengangkat Ka'bah ke level global. Tapi, di balik kemegahan itu, ada suara yang hilang. Suara tangis hamba-hamba Allah, yang dulu sujud dalam gelap, dalam sunyi, dalam kerendahan. Mekah tidak pernah butuh kemewahan. Yang dibutuhkan Mekah adalah hati-hati yang bersih dan jiwa-jiwa yang rindu pada langit. Dan mungkin, Imam Mahdi akan datang bukan untuk menambahkan kemegahan itu, tapi untuk mengembalikan ruh kesucian yang telah dirampas oleh dunia. Ada satu hal yang jarang dibicarakan. Imam Mahdi tidak hanya akan melawan kekuatan militer atau politik, tapi juga akan menghancurkan sistem ekonomi riba, sistem perbudakan digital, sistem ketidakadilan sosial, dan sistem keagamaan yang telah diputarbalikkan. Ia akan menghapus pajak yang menindas, menegakkan zakat sebagai dasar ekonomi. Ia akan menghapus sistem media yang memfitnah, dan menggantinya dengan dakwah yang menyentuh hati. Ia akan berdiri bukan sebagai presiden, bukan sebagai raja, tapi sebagai khalifah, pemimpin yang dibimbing wahyu dan diiringi oleh langit. Ulama besar dari generasi tabi'in, Muhammad bin Sirin, pernah berkata, jika kamu mendengar bahwa Imam Mahdi telah muncul, maka jangan terburu-buru menolaknya, karena ia akan membawa sesuatu yang berbeda dari apa yang kalian kenal. Dan hari ini, apa yang kita kenal sebagai kebenaran, sudah banyak yang tercemar. Salah satu hadis besar tentang akhir zaman menyebutkan akan terjadi peristiwa besar yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar antara kebenaran dan kebatilan. Sebagian ulama tafsir klasik menilai bahwa pertempuran ini akan terjadi di wilayah Syam dan akan melibatkan kekuatan besar dunia. Tapi banyak yang tidak sadar bahwa pusat logistik, logika, dan legitimasi perang itu mungkin berpulang ke tanah Hijaz. Dan disinilah posisi Vision 2030 menjadi penting. Kalau dilihat dari permukaannya, Vision 2030 tampak seperti proyek pembangunan. Tapi jika dilihat dari mata hati, bisa jadi ini adalah proses pembersihan wilayah untuk mempersiapkan Mekkah dan Madinah jadi pusat peradaban akhir zaman. Bukan dalam kerangka kapitalis, tapi untuk panggung kebangkitan Imam Mahdi. Karena sebelum Imam Mahdi bisa memimpin, wilayah itu harus stabil. Dan jika para penguasa hari ini justru membuat kekacauan, maka itu hanya mempercepat datangnya yang dijanjikan. Bukan rahasia bahwa banyak proyek di Timur Tengah hari ini tidak murni datang dari pemimpin lokal. Ada kekuatan asing yang mendorong perubahan, baik dalam bentuk bantuan ekonomi, investasi luar negeri, hingga pengaruh budaya. Vision 2030 misalnya, secara nyata terhubung dengan banyak lembaga internasional,
teknologi barat, dan konsep globalisme yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi wajar kalau muncul pertanyaan, apakah ini bagian dari jalan licin yang sedang disiapkan Dajjal? Atau sebaliknya, apakah ini panggung besar yang nanti akan dibalik oleh Mahdi untuk menunjukkan kekuasaan Allah? Semuanya bisa terjadi, karena Allah lah sebaik-baik perencana. Vision 2030 mungkin akan terus berjalan, gedung-gedung mungkin terus naik menjulang, sistem digital akan semakin canggih, dunia mungkin akan semakin lupa dengan Tuhannya. Tapi ketika langit memutuskan untuk membuka pintunya, maka semua sistem dunia akan runtuh dalam sekejap, dan Imam Mahdi akan berdiri bukan dengan slogan, tapi dengan nur yang menerangi bumi. Maka persiapkan diri, bukan dengan spekulasi, tapi dengan taubat yang dalam, ilmu yang benar, dan doa yang tak henti. Ya Allah, jika Mahdi itu akan muncul di zamanku, maka jadikan aku termasuk orang yang menolongnya. Dan jika dia muncul setelahku, maka matikan aku dalam keadaan mencintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Di balik gemerlap Vision 2030, bisa jadi sedang tersembunyi visi langit yang jauh lebih besar. Sebuah skenario ilahi yang tengah mempersiapkan dunia untuk datangnya masa yang dijanjikan. Maka, jangan lengah, jangan terlambat. Bersihkan hati, kuatkan iman, dan siapkan diri untuk menjadi bagian dari kebangkitan akhir zaman. Kalau kamu merasa video ini membuka mata dan menambah wawasan, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video konten Islami lainnya, yang insya Allah menggugah hati dan membuka pikiran. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.